Salam semangat, semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai kuis 2 operasi hitung yang sudah kalian kerjakan kemarin. Soal yang pertama, Revino, Fikar, dan Andi menyelam di Pulau Menjangan. Revino berada di 29 meter di bawah permukaan air laut. Fikar berada di 38 meter di bawah permukaan air laut. Andi berada di 21 meter di bawah permukaan air laut. Pernyataan berikut yang benar adalah, kemarin Ibu udah kasih ilustrasi ada air, ceritanya ini air ya. Kecilin dikit, oke. Ada air. Nah, orang pertama si Revino berada di 29 meter di bawah permukaan air. Ini permukaan air berarti si Revino ada di 29 meter nih ya. Ini si Revino. Kemudian Fikar berada di 38 meter. Berarti 29 lebih dalam lagi berarti ini Fikar. Ini Fikar. Ada di 38 meter. Kemudian yang terakhir Andi. Andi 21. Berarti ada di atas lagi ya, di atasnya Revino. Ini 21 meter. Ini Andi. Sekarang kita lihat pernyataannya. Revino berada di atas Andi. Revino di bawah Andi, bukan di atas. Berarti ini salah ya. Revino berada di bawah Fikar. Revino di atas Fikar, bukan di bawah Fikar. Salah ini. Fikar berada di atas Revino. Fikar berada di atas Revino. Salah, Fikar di bawahnya Revino. Kemudian Fikar berada di bawah Andi. Fikar berada di bawah Andi. Benar ya? Andi di atas, Fikarnya di bawah. Berarti jawabannya yang terakhir. Soal yang berikut. 2 ekor koi berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 20 cm berada di bawah permukaan air. Oke, air berarti warna biru. Kita coba warna biru. Ikan yang besar berada di bawah permukaan air. Dan ikan yang kecil 11 cm berada di bawah permukaan air. Jarak kedua ekor ikan tersebut adalah ikan besar 20 cm. Kita coba lagi. Ini ikan besar 20 cm. Besar. Kemudian ada ikan kecil 11. Ini 20 berarti naikkan lagi ya. Sinilah kurang lebih sentimeter. Ini ikan yang kecil. Pertanyaannya jarak kedua ekor ikan tersebut adalah berarti yang ditanya itu dari sini sampai sini jaraknya berapa? Ini yang ditanya. Nah, kemarin itu kan kita belajar ya. Selisih itu sama dengan jarak. Selisih itu adalah jarak. Berarti selisih. Karena ini sama-sama di bawah permukaan air, berarti si 20 ini jadinya negatif 20 ya, kan di bawah permukaan air. Ini yang 11 juga jadinya negatif 11. Nah, selisih itu besar kurang kecil. Yang besar yang mana? Ingat ini bilangan negatif. Kalau bilangan negatif, yang besar itu yang angkanya kecil. Berarti soalnya negatif 11 dikurang negatif 20. Ingat, kemarin udah diajarin juga. Ini negatif kalau begini nih, ada kurung. Ini berubah jadi positif. Jadi soalnya negatif 11 ditambah 20. Nah, kita coba pakai garis bilangan. Sini ada 0 dulu ya.
Mula-mula yang angka depan. Mula-mula negatif 11. Negatif itu sebelah kiri, berarti negatif 11 sebelah sini. Ditambah, tambah, berarti harus ke kanan. Kalau ditambah ke kanan, ditambah 20. Nah, ini kalau negatif 11 ke 0 berapa langkah? Ya, 11 langkah. Tapi kan disuruhnya 20, Bu. Masih ada berapa langkah lagi? Masih ada 9 langkah lagi ke kanan. Berarti jawabannya di sini adalah 9, positif 9. Jadi ini jawabannya 9 cm. Soal berikut. Suhu udara di kota P pada pukul 9 tercatat negatif 2 derajat Celcius. Suhu udara naik 3 derajat setiap jam. Suhu udara di kota P pada pukul 14 adalah, jadi mula-mula dihitung waktu jam 9.00, suhunya negatif 2 derajat Celcius. Nah, kalau dari yang ditanya pukul 14. Nah, dari pukul 9 ke pukul 14 itu berapa jam? Tinggal dikurangi aja ya, 14 dikurangi 9. 14 dikurangi 9, hasilnya 5 jam. Berarti kalau naik, suhu udaranya naik 3 derajat. Dia naik 3 derajat Celcius setiap jam. Jadi kalau 5 jam, berapa derajat? Kalau naik kita anggap dia positif 3 ya, kan naik. Kalau turun berarti negatif karena dia naik. Positif 3. Tapi karena ada 5 jam jadinya tinggal dikali. Karena dia 5 jam, maka 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, baru deh kalau kita hitung. Ini suhu awal ditambah kenaikannya. Jadi negatif 2 ditambah 15. Nah, kita coba lagi pakai garis bilangan kayak tadi. Sini ada 0. Mula-mula negatif 2. Negatif 2 di kiri ya. Negatif 2. Ditambah kita mau ke kanan. Ke kanan 15 langkah. Kita ke 0 dulu deh. Dari min 2 ke 0 butuh berapa langkah? Butuh 2. Sedangkan soalnya suruh 15. Berapa langkah lagi? 13 lagi ya. Sini 13. Jadi ini langkahnya ke kanan 15 kali. Mentok di jawabannya deh nih. Jawabannya 13 derajat Celcius. Jadi pada pukul 14, 13 derajat Celcius. Soal selanjutnya. Pada musim semi di Korea, suhu udara 17 derajat Celcius. Sedangkan musim dingin, suhu udara negatif 5 derajat Celcius. Selisih suhu udara. Selisih antara kedua musim itu. Arti ada angka 17 derajat Celcius sama negatif 5 derajat Celcius. Yang ditanya selisih. Kalau selisih itu besar kurang kecil kan? Positif sama negatif. Yang besar positif. Berarti 17 dikurang negatif 5. Jangan lupa ini bisa nih berubah. Jadi tambah. Jadi soalnya 17 ditambah
5. Mudah ini. 17 tambah 5, 22. Soal berikut. Seorang peserta ujian masuk perguruan tinggi menjawab 35 soal dengan benar. 5 soal salah dari 50 soal yang diberikan. Jika setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor negatif 2, dan soal yang tidak dijawab diberi skor 0, skor yang diperoleh peserta ujian tersebut adalah, berarti ada 3 tipe jawaban ya. Ada jawaban benar, ada jawaban salah, ada tidak dijawab. Ibu singkat ya, tidak dijawab, TJ. Nah, katanya dia jawab berapa soal? Benernya ada 35. Oh, di sini kita tulis. Benernya ada 35 soal. Terus benernya ada 35 soal. Salahnya ada 5 soal. Soalnya semua harus, kalau dijumlah nih, semua harus ada 50. Soalnya ada 50. Nah, ini 35. 35 tambah 5, 40. Supaya jadi 50 berarti ini harus 10. Supaya kalau dijumlah hasilnya 50. Nah, berarti dia tidak jawabnya 10. Kemudian katanya nilainya kalau benar dikasih skor 4 nih. Benar kasih skor 4. Berarti ini kasih skor 4. Salah kasih skor negatif 2. Tidak dijawab dikasih skor 0. Berarti di sini skor yang diperoleh 35 kali 4. Hasilnya berapa? Dan ini tinggal dikali. 5 kali negatif 2. 10 kali 0. Ayo kita hitung dulu. 35 dikali 4. 5 kali 4, 20. Tulis 0, simpan 2. 3 kali 4, 12. Tambah 2, 14. Jadi skornya 140 dia dapat dari soal benar. 5 kali negatif 2. Ah, ini positif. Melaksanakan negatif larangan. Melaksanakan larangan berarti tidak takwa ya. Berarti hasilnya harus negatif nih. Tidak takwanya berapa? 5 kali 2. 10. Nah, 10 kali 0. Semua bilangan dikali 0 pasti hasilnya 0 juga. Ini tinggal ditambah. 140 kurangi. Oh, ditambah negatif 10. Kita hapus dulu deh nih coret-coretan kita. Tambah negatif 10 ya. Jadi 140 ditambah negatif 10 tambah 0 nggak usah deh karena 0 tidak memberikan efek apa-apa. Sekarang plus tambah. Ah, ini ada nih kayak gini. Ini berubah jadi negatif. Berarti soalnya 140 dikurangi dengan 10. Hasilnya 130. Jadi skor yang diperoleh peserta itu adalah 130. Kita ke soal berikutnya. Nah, hasil dari, kita tulis dulu soalnya. Negatif 48 tambah 24 dibagi negatif 6 tambah 2
kali 3. Operasi campuran. Mana dulu yang kita kerjain? Pasti kurung dulu nih yang kita kerjain. Kita hitung dulu yuk. Negatif 8 tambah 2. Negatif 8 ada di sebelah kiri. Sini negatif 8. Oke, kita hapus dulu nih. Pulpennya rada-rada error. Negatif 8 ditambah 2. Kira-kira negatif 8 tambah 2 itu berapa ya? Kan bikin garis bilangan. Di sini kita taruh 0. Di sini negatif 8. Ditambah berarti ke kanan 2. Kalau ke kanan 2, ini ke sana kan 8. Kebanyakan dong kalau dari sini ke sini kan 8. Kebanyakan. Dia butuhnya cuma 2. Berarti kira-kira kalau ke sini 2 langkah, ke sini ada angka berapa? Negatif 6. Karena 8 dikurangi 2. Jadinya negatif 6. Nah, berarti ini kita hapus. Jawaban kita negatif 6 ya. Jadi di sini hasilnya berubah jadi negatif 6. Ibu tulis lagi soalnya dari depan biar lengkap. Biar bisa kita putuskan mana yang akan kita kerjakan. Bagi kali 3. Setelah begini mana yang mau kita kerjain? Kita kerjain pembagian. Nah, berapakah ini hasilnya? Negatif kita tulis dulu soalnya. Tambah di sini kali 3. Ini hasilnya berapa nih? Positif dibagi negatif. Positif berarti melaksanakan. Negatif perintah. Melaksanakan perintah. Negatif itu larangan. Berarti melaksanakan larangan tidak takwa berarti ya. Melaksanakan ini negatif larangan. Berarti melaksanakan larangan dia nggak takwa, jadi dia negatif. 24 bagi 6. 4. Oh, ini saya kurungin nih. Nah, negatif. Ingat ini ada apa? Oh, bisa kita rubah dulu yuk. Jadi di sini soalnya begini jadinya. Negatif 48 ini berubah jadi negatif. Dikurang 4 dikali 3. Ini mana lagi yang mau kita kerjain? Oh, ini dulu kita kerjain. Nah, jadi ini 4 kali 3, 12. Jadi soalnya negatif 48 dikurangi 12. Di sini 0. Negatif 48 ada di sebelah kiri sini ya. Negatif 48, sini negatif 48. Nah, negatif 48 dikurangi ke kiri lagi, ke sana lagi. Berapa langkah? 12 langkah. Berarti tambah jauh ya, kira-kira ada di angka negatif berapa? Negatif 60 karena dia tambah ke kiri, tambah negatif. Jadi hasilnya negatif 60. Nah, berikutnya. Wah, ini ada nih. Meninggalkan larangan. Takwa atau enggak takwa? Meninggalkan larangan berarti tidak takwa jawabannya. Meninggalkan larangan tidak takwa, benar? Salah. Meninggalkan larangan benar, dia takwa. Orang dia meninggalkan larangan. Kalau melaksanakan larangan baru tidak takwa.
Soal berikut. Hasil dari, ini penjumlahan bilangannya sangat banyak tapi bisa diselesaikan dengan cepat pakai sifat-sifat operasi hitung. Kita mulai, ada angka 1, 2, 3. Berarti sini ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik-titik. Sini ditambah 78 tambah 79 tambah 80. Kalau kemarin tuh dipasang-pasangin nih kalau kayak gini soalnya. Ini 1 dipasangin sama 80. 1 tambah 80. 1 tambah 80. Hasilnya 81. Kemudian 2 ditambah 79. 2 ditambah 79, 81 juga. 3 ditambah 78. Nih kalau kita tambah-tambahin ternyata hasilnya sama. 81 juga. 81-nya ada berapa kali? Karena ini ada 80. Karena ini ada 80 angka, berarti kalau dipasang-pasangin 80 bagi 2 ada, karena ada 80 kita pasangin kan berdua, berarti 80 bagi 2 ada 40, berarti 40 kali 81. Hasilnya berapa nih 40 kali? 81 kali 40. Karena ini ada 0 nanti aja 4 aja. 1 kali 4 kali 8 32. Tambahin 0 ya karena tadi kita udah hilangin. Jadi jawabannya 3240. Soal berikut. 3 kali negatif 2. Apa artinya? Kemarin kita ada begini. A kali B sama dengan B tambah B tambah B tambah terus B sebanyak berapa kali? Sebanyak A kali. Jadi kalau soalnya 3 kali negatif 2 berarti negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 sebanyak 3 kali. 3 kali negatif 2. Jadi hasilnya yang ditambah-tambah ada 3 kali. Yang ini jadinya ya. Soal berikut, soal terakhir. 8 ditambah negatif 9 dikurang negatif 6. Ini ada tandanya kurungnya banyak nih. Kita sederhanain dulu yuk. Ini bisa disederhanakan nih. Berubah jadi negatif. Ini disederhanakan jadi positif. Baru kita tulis angkanya 8, 9, sama 6. 8 dikurangi 9. Ibu pakai garis bilangan deh. Kita coba. Sini 0. Sini ada angka 8. Mula-mula di 8 gitu kan. Di 8 dikurang. Kurang kita ke kiri. Ke kiri 9 langkah. Oke, kita ke 0 dulu. 0, 8 langkah. Kurang berapa langkah lagi? 1 lagi. Jadi negatif 1. Nah, berarti yang ini hasilnya. Yang ini hasilnya 8 kurang 9.
Hasilnya negatif 1. Ditambah sama 6. Kita hapus dulu nih. Kita bikin lagi yang baru. Oke. Ditambah ke kanan berarti ya. Itu terputus. Sini 0, sini negatif 1. Kalau ke sini 1 langkah. Kan ditambah ke kanan. Ke kanan baru 1 langkah. Berarti butuh berapa langkah lagi? Butuh 5 langkah lagi. Benar kan? 1 sama 5 jadinya 6. Duh, maaf ya. Ininya error lagi nih. Sini jadinya jawabannya 5. Itu ya. Sini kan negatif. Ibu ulang kalau gitu. Wah, sudah mulai. Ya, jadi jawabannya ini tadi kan negatif. Jadi butuh 5 langkah ya. Jadi jawabannya 5. Tunggu, kalau ini sekali lagi dia mau, Ibu jelasin lagi. Wah, sudah mau. Sini 0, sini min 1. Dari sini ke sini butuh 1 tadi. Sedangkan kita mau ke kanan. Tambahkan ke kanan 6 langkah. Butuh berapa langkah lagi? Butuh 5 langkah lagi. Sini 5. Nah, jadi jawabannya 5 positif yang ini. Ya, sekian penjelasan tentang kuis 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika masih bingung, bisa silakan hubungi Bu Irin melalui WA. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di hari Selasa. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan keluar-keluar rumah kalau tidak penting ya. Sampai jumpa.